of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Rusia nampaknya akan kembali menggempur Rabotine di provinsi Zaporizhia. Tujuan utamanya bukan Rabotine, tapi kota Orikhiv. Kita akan membahas lebih detail di video lainnya. Dan pada video kali ini, Anda bisa melihat bagaimana stok ranjau TM62 Rusia dibuat menjadi butiran debu oleh drone FPV Ukraina, di mana stok ranjau ini dikatakan baru saja diturunkan untuk kemungkinan disebar di sekitar garis depan kota Rabotine. FAB-500 masih menjadi andalan dari VKS Rusia untuk melakukan pemboman terhadap posisi pasukan Ukraina. Pada video ini bisa Anda lihat bagaimana dua unit FAB-500 dijatuhkan di Kelurahan Bilohorivka di Provinsi Luhansk, di mana pasukan VKS Rusia mengatakan bahwa serangan ini menargetkan titik kumpul pasukan Ukraina di Bilohorivka. Ini adalah sebuah BMP-2 Rusia yang dikatakan ditinggalkan oleh para kru dan penumpangnya. Dikatakan BMP-2 ini mengikuti pasukan Ukraina yang mundur dari Avdiivka dan sampai di wilayah Stepove, sekitar 12 km dari kota Avdiivka. Tentu kekuatan Ukraina di Stepove sudah siap untuk menyambut pasukan Rusia, dan hasilnya bisa kita lihat bagaimana BMP-2 Rusia ini akhirnya menjadi butiran debu. Ini adalah sudut pandang head-up display dari heli serang Mil Mi-28 Rusia, di mana dikatakan si Havok melepaskan rudal Vekhernya untuk menargetkan sebuah IFV atau mungkin APC dari pasukan Ukraina yang ada di kota Kupiansk. Dan hasilnya bisa Anda lihat bagaimana tentunya dengan mudah Mi-28 menjadikan IFV Ukraina itu menjadi besi tua. Ini adalah sebuah tank T-72B3 model 2022 milik pasukan Rusia yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya. Dan lihatlah bagaimana drone FPV melakukan tugasnya terhadap T-72 ini. Dan silahkan Anda hitung, butuh berapa drone FPV untuk menjadikan T-72 ini menjadi butiran debu. Ya, Anda benar, butuh 7 drone FPV sebelum akhirnya T-72 itu menjadi butiran debu. Di garis depan pertempuran provinsi Zaporizhia yang kembali diintensifkan oleh pasukan Rusia, divisi pasukan Archangel Rusia juga dikerahkan di sana, di mana pada video ini dikatakan mereka menargetkan sebuah IFV pasukan Ukraina. Dan bisa kita lihat dengan 2 unit rudal ATGM, terlihat IFV itu menjadi api unggun di tengah kegelapan malam. Namun sayangnya, Archangel tidak menyebutkan jenis ATGM apa yang mereka gunakan dalam serangan ini.
Ini adalah sebuah dokumentasi dari penghancuran 2 unit BMP-1 Rusia dan sebuah tank T-62 yang terlihat diberi alat penyapu ranjau. 3 mainan Rusia ini dikatakan ditinggalkan oleh para krunya setelah mereka mendapatkan sambutan dari drone FPV Ukraina di desa Solodke di Provinsi Donetsk. Dan pastinya Anda sudah bisa menebak sendiri hasilnya ketika drone-drone FPV Ukraina sudah melayang-layang di udara. Ini merupakan video balasan dari Rusia atas penyergapan 2 BMP dan 1 T-62 di desa Solodke barusan. Dikatakan, jet-jet tempur Rusia menjatuhkan FAB-250 ke posisi parit pertahanan pasukan Ukraina di wilayah Solodke. Hal ini dilakukan karena permintaan dari pasukan darat yang membutuhkan perlindungan udara ketika akan melewati desa itu. Jadi, untuk akhir-akhir ini, apapun ancamannya, FAB adalah jawabannya. Mungkin itu semboyan baru dari pasukan Rusia. Drone FPV Ukraina kembali beraksi. Kali ini beraksi di sekitar hutan Kremenaya di Provinsi Luhansk. Seperti yang Anda lihat, target pertama ini adalah sebuah BMP. Kemudian, boom! Hantaman dari FPV Ukraina terlihat membuat BMP Rusia itu menjadi butiran debu. Kemudian ini adalah mainan yang dikawal oleh BMP-2 barusan, yaitu sebuah tank T-90M. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana hantaman dari FPV Ukraina itu membuat T-90 mengeluarkan asap putih. Dan sudah pasti, kalau seperti itu, kemungkinan besar akan menjadi besi tua. Ini adalah sebuah kompleks gedung yang ada di kota Vodyane, sebuah kota yang letaknya sekitar 10 km di sebelah selatan kota Avdiivka. Berdasarkan informasi dari intelijen Rusia, gedung bertingkat yang ada di belakang itu dijadikan sebagai tempat singgah atau mungkin markas sementara oleh pasukan Ukraina yang baru saja mundur dari kota Avdiivka, dan juga oleh mereka yang menjemput teman-temannya dari Avdiivka. Kemudian bisa Anda lihat, boom! Sebuah ledakan besar menghantam gedung bertingkat itu, dan dikatakan hantaman itu dilakukan oleh bom FAB-1500 yang diluncurkan oleh Su-34. Ya, Anda benar, 1,5 ton kembali digunakan untuk benar-benar menjadikan mereka yang pulang dari Avdiivka menjadi butiran debu. Sekali lagi, apapun ancaman dan targetnya, FAB adalah jawabannya. Rusia tetaplah Rusia. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 16-18 Februari kemarin. Terima kasih untuk Om Puitenzor dan Om Comanches. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 19 Februari 2024. Berikan komentar Anda.